Shalom umat Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya online GBI Green Garden. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Dan kita percaya sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apapun itu yang engkau alami, yang kita alami, satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Dan bahwasanya kebaikan Tuhan itu nyata, saudara. Kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terbukti bahwa sampai pagi hari ini, engkau dan saya masih bisa bersama beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini, saya ajak setiap kita, mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena Yesus baik, Dia Allah yang baik. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau baik, Tuhan, kami tahu Engkau baik, Yesus. Terima kasih. Oh, mari umat Tuhan, di rumahmu, di tempatmu duduk saat ini, mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari mulai sembah Tuhan, arahkan hatimu. Arahkan mata hatimu, pandang wajah Yesus pagi hari ini. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, dan segenap hati kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Lebih, 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 terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau terima Engkau, kami mau terima kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau terima pengurapan Allah itu lebih lagi pagi hari ini. Sekalipun kami beribadah di rumah, sekalipun kami gak bisa kumpul di gereja bersama dengan saudara seiman kami, tapi kami gak mau padamkan roh kami Tuhan. Kami mau terus berapi-api untuk Tuhan. Kami mau terus berikan hati kami untuk Yesus yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini jangan biarkan roh kami menjadi suam-suam kuku Tuhan. Jangan biarkan roh yang ada pada kami ini menjadi padam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh Allah api itu turun membakar setiap hati kami, membakar setiap api roh kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah atas setiap hati kami pagi ini. Bekerjalah atas setiap pribadi, lepas pribadi setiap kami Tuhan. Engkau baik. Dan kami siap Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan.
Kami siap berikan yang terbaik. Kami siap berikan yang terbaik. Setiap suara kami, setiap tubuh kami, gerakan tubuh kami mau berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Umat Tuhan saat ini, yuk saya ajak untuk kita bersama bangkit berdiri umat Tuhan. Dimanapun kau berada, kalau saudara ibadah bersama dengan suami, istrimu, anakmu, beri jabat tangan. Katakan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia ajaib. Yang percaya bahwa Yesus kita ajaib boleh lambai-lambaikan tangannya bersama dengan saya. Tidak untuk dilihat saya, tapi untuk dilihat Tuhan. Boleh lambai-lambaikan tangannya ke atas. Sekali lagi angkat tanganmu dan sorakan haleluya. Yes, Yesus Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, bersama hanya tanganmu untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, yes, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan amin. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dahsyat siapa? Sorakan Yesus. Yes, Tuhan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah sumber kemenangan kami, Allah sumber pertolongan kami. Haleluya. Mari dengan segenap iman bersama nyatakan ajaib Kau Tuhan. Yes. Agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah
Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Saudara, Engkau yang ada di tempatmu saat ini. Sadari gak Engkau sadari? Engkau ada di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau sempat kita, bahkan saya merasa bahwa, oh Tuhan aku bisa sampai saat ini karena ya memang aku mampu, ya memang karena aku bisa. Tapi di balik semua itu saudara, kuasa Tuhan yang memampukan kita. Mari sekali lagi kita mau uji hati kita, uji diri kita. Bahwa segala yang terjadi itu karena penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau segala-galanya dan selamanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami membawa segenap hati kami membawa segenap hidup kami. Kami meminta ampun kalau kami sempat merasa kami bisa sendiri tanpa Tuhan. Yes Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mari bersama pujikan pujian ini. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I will wait for you, Lord, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Oh, you'll never let me go, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
kami naikkan, pujian kami serukan. Haleluya Tuhan. Haleluya bagi Allah kami yang hidup. Haleluya bagi Yesus kami yang ajaib. Haleluya bagi Yesus kami yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Dua tanganmu dan nyatakan asing. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Arahkan pada Yesus saat ini. Mari nikmati pujian ini. Biarkan kau rasakan mengalir ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Yes. I'll sing to you, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Berjalan sendiri, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Oh kuasamu bekerja, Yesus, Yesus, Yesus. Oh kasih-Mu besar, Kau sempurna, Kau sempurna, Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Shikirala rabaya karala takarala rabaya shikirala rabaya rabaya she. Kirala rabala takarala rabaya shikirala rabaya rabo. Kirala rabala takayala rabo. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus umat Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikirala rabaya karala rabo nayase. Arala rabaya shikirala rabo. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh, rararabo.
Shikiralalabaya se nanarabaya laraba. Shikiralabo nanaraba. Mari intim dengan Tuhan saat ini. Mari intim dengan Tuhan. Melekat dan rasakan jamahan Tuhan itu mulai mengalir di hatimu, memenuhi hatimu pagi hari ini. Shikiralalaba ya soralaraba. Shikiralalabo nalaraba ya. Shikiralalaba ya senanara. Shikiralalabo nalaraba ya serarara. Shikiralalabo nalaraba ya. Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak. Shikiralalabo nalaraba. Besar kasih setiamu Tuhan. Besar anugerahmu Yesus. Shikiralalabo nayalaraba ya serarara. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Sebab itu sekali lagi Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami. Yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik bagimu Yesus. Oh. kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang kami rasakan kuat pagi hari ini. Kami percaya hati kami sudah dikuatkan. Hati kami sudah diberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami Tuhan. Biarlah sama saat ketika kami menyembah-Mu, hati itu juga yang sama Tuhan ketika kami menerima rema firman Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan yang berkenan. Murid yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, memuji, menyembah dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Mazmur 91.
Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah,
Apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, ya, tanpa terasa kita sudah dekat dalam penghujung tahun, ya, kurang berapa minggu lagi. Nah, tahun yang 2020 ini tahun yang penuh pergumulan, tahun yang penuh perjuangan. Tapi apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Bapa kita itu adalah Bapa yang selalu menyertai kita. Amin. Nah, sebelum kita dengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau. Tuhan, Engkau baik, terima kasih. Oleh karena itu berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, untuk dapat menangkap dan menerima firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini saya bagikan dengan tema judul frekuensi rohani. Mungkin ini sesuatu yang masih bagi sebagian saudara masih begitu asing, ya, tentang kata frekuensi rohani. Nah, tapi saudara sadar tidak sadar, ya, setiap hari sebetulnya kita selalu berhubungan dengan yang namanya
pancaran frekuensi, gelombang frekuensi. Ya, ketika saudara melihat nonton TV, ya, TV itu ada memancarkan gelombang frekuensi, dan juga main sosmed, internetan itu juga ada wifi, dia juga memancarkan gelombang frekuensi. Dan yang lebih jelas lagi, saudara dengar radio juga ada gelombang frekuensi pancarannya, ya. Jadi di dalam hidup kita sebetulnya yang namanya frekuensi ini tidak asing, saudara. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita, ya, kita juga bisa sebagai orang percaya, sebagai saudara dan saya yang sudah percaya di dalam Kristus, kita bisa mengalami dua jenis frekuensi secara garis besar dalam hidup ini. Yang pertama adalah frekuensi yang datangnya dari dunia, roh-roh dunia, atau dari si jahat. Apa itu? Ya, ketika saudara mendengar berita atau mendengar dari kebanyakan apa kata orang, sesungguhnya apa yang mereka katakan baik melalui TV, melalui media, atau saudara dengar dari perkataan orang, itu sebetulnya secara tidak langsung juga ada satu pancaran gelombang frekuensi. Mungkin saudara mendengar berita-berita yang buruk, saudara langsung kehilangan damai sejahtera, mulai ketakutan, kebimbangan. Nah, setiap apa yang saudara dengar dari berita-berita atau kebanyakan kata orang, itu iblis bisa pakai untuk memancarkan frekuensi yang berupa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan keraguan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, bahkan juga kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan, itu juga bisa memancarkan, secara rohani juga bisa memancarkan sebuah frekuensi. Nah, jenis yang kedua adalah frekuensi surga. Ya, frekuensi yang datangnya dari firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Alkitab mengatakan, ya, Bapa di surga, ya, di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus. Apa maksudnya di dalam Kristus? Di dalam sebuah frekuensi yang Tuhan pancarkan lewat firman-Nya. Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat rohani. Jadi segala berkat-berkat rohani yang ada di surga, yang Bapa di surga sediakan, itu bisa kita terima di bumi ini. Ketika hidup kita selaras dengan frekuensi yang datangnya dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ibaratnya seperti ini, ketika saudara mendengar radio, ya, katakan radio apa itu, El Shinta, itu di FM berapa ini, saya juga nggak tahu. Katakanlah begini, misalnya FM 90, ya. Saudara ketika tuning itu FM 90, saudara bisa terima dengan jelas nggak? Bisa. Ya, jelas banget. Saudara bisa terima, saudara bisa nikmati suara daripada El Shinta. Tapi ketika saudara meleset 90,1 atau 90 kurang seperti itu, apa yang terjadi? Saudara masih bisa terima nggak? Masih, tapi mulai kresek-kresek. Tapi mulai agak jauhan, mungkin 90,5 sekian, bisa terima nggak? Mulai berkurang, atau bahkan bisa terima tapi juga bisa terima dari suara yang lain, gelombang yang lain, ada dua suara. Nah, seperti itu dalam kehidupan kerohanian kita. Sebagai orang percaya, kita setiap hari terima firman-Nya. Sesungguhnya ada sebuah frekuensi yang Tuhan pancarkan, ada sebuah frekuensi rohani yang saya sebut sebagai frekuensi surgawi yang Tuhan pancarkan lewat sebuah firman yang dikatakan. Kita bisa dengar dengan jelas. Tapi seringkali kita juga, karena kita nggak fokus, kita bisa mendengar suara-suara yang lain. Suara dari daging kita, ya, suara dari dunia ini, yaitu apa kata banyak orang, apa kata fakta yang terjadi. Pada akhirnya, seperti kita mendengar suara gelombang radio, ketika kita frekuensinya tidak tepat, itu tidak jelas. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, ya, untuk lebih jelasnya saya bagikan sebuah kisah yang tidak asing, yang sangat populer,
yaitu saya percaya saudara pasti sering dengar, yaitu di Matius 14 ayat 24 sampai 32. Ya, pasti saudara tahu kalau saya katakan ini, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Nah, tapi saya tidak bicara tentang dari sisi iman, saya bicara dari sisi yang lain. Ya, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ya, Matius 14 24 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus apa? "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulur tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya pasti saudara sudah sering dengar ini ya saudara. Nah, dikatakan pada suatu ketika pada waktu murid-murid sedang berperahu di tengah jalan, ya saudara, ada angin sakal, ada gelombang badai yang dahsyat terjadi sehingga murid-murid ketakutan. Ya, dan ketika itu mereka dari kejauhan, ya mereka melihat ada sosok seseorang yang mendekati dan mereka berseru, "Itu hantu!" Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya nggak tahu itu jaraknya gimana, tapi mungkin berapa mungkin ya 100 meter lebih ada. Dan pada waktu itu gelap sekali, yang ada tempat penerangnya mungkin hanya di perahunya para muridnya sehingga dia tidak bisa melihat jelas. Tapi yang di sini saya percaya, saudara, murid-muridnya itu hanya melihat mungkin seseorang yang memakai jubah putih. Ternyata saya dapati saudara, zaman sekarang, setan-setan zaman sekarang dengan setan-setan zaman yang dahulu ternyata tidak pernah berubah. Sama saja, semuanya pakai baju putih. Sehingga mereka teriak, "Itu hantu!" Tapi Tuhan Yesus katakan, "Tenang, ini aku." Nah saudara terkasih dalam Kristus, ada beberapa yang ingin saya tekankan ya sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai ciptaan baru. Ya, ada 3M ya, supaya 3M ya. Kalau saya bicara 3M ini pasti ada yang suka. Apalagi Han itu yang jual kaca film. Pasti suka itu 3M. Ya, untuk memudahkan mengingatkan ya. 3M, ada 3M. Yang pertama adalah menerima. M pertama adalah menerima. Nah, saudara, ketika mereka di tengah gelombang, kita kembali pada kisahnya ya, ketika mereka ada di ketakutan seperti itu, dan Petrus mengatakan, "Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Wah, ini Petrus kayaknya emang di antara murid-muridnya yang merasa paling dituakan gitu, jadi dia sok jagoan. Ya, "Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, "Datanglah." Dalam bahasa Inggrisnya come. Ini kata yang sangat pendek, come. Tapi ini powerful banget saudara. Kadang-kadang sering kita abaikan begitu saja saudara. Namun ketika saya renungkan hal ini, kata ini powerful banget saudara. Datanglah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan datanglah, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ucapkan? Sebuah firman. Amin. Sebuah firman, datanglah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan sebuah firman, mengucapkan datanglah, maka ada suatu pancaran gelombang frekuensi rohani, frekuensi yang datangnya dari surga, itu yang mulai terpancar. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus mengikuti suaranya, mengikuti firman-Nya, dan dia melangkahkan kakinya ke atas air itu, dia bisa berjalan kah? Dia bisa berjalan.
di atas air. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Ya. Apa artinya? Korelasinya apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengalami badai pergumulan, persoalan, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID ini. Ya, yang kita hadapi di depan adalah krisis financial. Belum lagi kita dengar ini tertular, itu tertular. Banyak hal yang menakutkan. Banyak pancaran-pancaran frekuensi yang dari dunia ini yang membuat kita khawatir dan takut dan bimbang. Mungkin saudara juga mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan dalam keuanganmu. Tapi pagi hari ini, dengarkan suara Tuhan. Datanglah. Ya, kalau saya panjangkan Tuhan ngomongnya, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Datanglah, come. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Yaitu menerima firman-Nya. Menerima. Dan kita datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, menerima firman-Nya, kita sedang ada dalam frekuensinya Tuhan. Kita sedang dalam selaras dengan frekuensinya Tuhan Yesus. Dan di dalam frekuensinya Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan ada anugerah, ada mujizat kesembuhan Tuhan. Yang Tuhan sediakan segala berkat-berkat rohaninya yang di surga, ada terkandung dalam frekuensinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Petrus berjalan di atas air, seharusnya tenggelam. Tapi ketika dia selaras dengan frekuensinya Tuhan, dia tidak tenggelam. Bahkan dia berjalan lebih keras daripada jalan yang aspal. Yang setuju katakan amin. Amin. Pastikan, oleh karena itu pastikan setiap hari, apapun yang terjadi, apapun yang engkau alami, setiap hari cari wajah Tuhan, datang kepada Tuhan, minta firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya. Ketika engkau mendengar melakukan firman-Nya, kita sedang menyelaraskan hidup kita selaras dengan frekuensinya surgawi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, M yang kedua, ya setelah kita menerima, M yang kedua, pasti saudara dan saya menikmati atau mengalami. Ya, kalau saudara menerima sesuatu dari orang lain, menerima apapun saja, saudara akan pasti menikmati. Ya, itu M kedua. Jadi mudah saudara ya. Hari ini nggak perlu yang sulit-sulit, yang ringan-ringan aja. Yang kedua adalah menikmati. Nah, ketika Petrus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, datanglah. Ketika Petrus menapakkan kakinya di atas air, sebetulnya secara fakta dia emang berjalan di atas air. Tapi secara kebenaran dia berjalan di atas firman-Nya. Amin saudara. Ada hadirat Tuhan yang melingkupi. Ada perlindungan Tuhan yang menjagai. Ada hal anugerah kebaikan Tuhan, yang kasih Tuhan yang melingkupi. Di dalam frekuensi rohani, di dalam saat itu. Dan Petrus bisa berjalan. Bisa enggak kira-kira? Bisa kan berjalan ya? Kalau dia fokus saja dengan frekuensinya Tuhan, dia fokus dengan perkataan firman Tuhan, ya, dia pasti nyampe ke tempatnya Tuhan. Namun, iblis tidak tinggal diam. Ada namanya oknum si jahat, yang selalu dengan segala suatu cara untuk mengalihkan, untuk mendistract fokus kita, ya, termasuk Petrus. Ya, iblis pakai apa? Pakai tiupan angin. Dia tiupkan angin, mungkin di pipinya Petrus rasakan. Kok dingin. Begitu dia mulai rasakan, dia melihat sekeliling dengan situasi gelap. Gelap. Mulai timbul apa? Keraguan, mulai ketakutan saudara. Nah, situasi gelap, situasi sekeliling kita itu dapat iblis pakai untuk supaya kita tidak lagi fokus dengan firman Tuhan, tidak lagi fokus dengan frekuensinya, tapi kita mulai terseret keluar
Dan kita mulai muncul kebimbangan, keraguan, bahkan ketakutan. Dan apa yang terjadi saat itu? Petrus mulai tenggelam. Tapi saudara yang harus pahami, Petrus tidak langsung pasti tenggelam begitu saja. Petrus adalah seorang nelayan. Dia pasti pintar berenang. Ya, dia pasti ini tenggelam muncul kembali, tenggelam muncul kembali. Kenapa begitu? Karena ada badai, ada angin sakal. Orang yang jago renang pun pasti tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul seperti itu. Tapi di tengah-tengah dia sekarat, dia teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu. Kita terima firman, kita percaya firman, kalau waktu ibadah, yes, amin. Kenceng imannya kayaknya. Tapi begitu menghadapi situasi sesungguhnya, melihat fakta, melihat masalah pandemi COVID yang begitu menakutkan, mendengar si A, si B kena dan meninggal dan sebagainya, jumlahnya bertambah. Wah, semua itu dapat memancarkan sebuah gelombang frekuensi yang iblis pakai, si jahat pakai untuk kita diseret, ditarik keluar daripada frekuensi surgawi yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga muncul mulai keraguan, kebimbangan. Apa iya? Tuhan mana ya? Kok hamba Tuhan kok bisa kena juga? Nah, itu masalahnya saudara. Ketika kita tidak fokus lagi dengan firman-Nya, ketika kita muncul keraguan, kita nggak bisa nikmati berkat rohani, berkat kemenangan yang Bapa sediakan di surga. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Oleh karena itu perlunya ketika kita menerima sebuah firman, ketika kita mempercayai firman, kita perlu melakukannya. Bahkan bukan hanya memperlakukannya, kita perlu untuk memperkatakan berulang-ulang. Memperkatakan berulang-ulang. Agar apa? Agar hati ini memiliki satu keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Dengan fakta yang ada, dengan suara-suara gelombang lain selain daripada frekuensinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Untuk supaya di dalam diri kita punya keyakinan yang kokoh. Amin, setuju? Ya. Jadi yang kedua adalah menerima, mengalami. Nah, M yang ketiga. Ya kita habis yang pertama apa? Menerima. Ya. M yang pertama apa saudara? Menerima, ya, menerima. Ya, kita dalam sehari-hari kesulitan apapun, dengar undangan Tuhan, come, datang kepada Tuhan. Kita terima firman-Nya. Ya, setelah menerima kita apa? Menikmati, mengalami, menikmati luar biasa. Amin. Dan M yang ketiga jangan lupa kalau sudah menikmati jangan dikip sendiri. Ya, harus apa? Menularkan atau membagikan. Saya pakai istilah menularkan lebih enak saudara. Ya, menularkan. Mudah kan ya? Ini saudara pasti tahu sebagai orang Kristen 3M ini penting. Jadi pertama apa saudara? Menerima. Yang kedua menikmati. Setelah menikmati nggak boleh dikip sendiri. Harus membagikan. Harus menularkan. Amin. Saudara, ya apa yang kita terima anugerah dari Tuhan itu gratisan saudara. Kadang-kadang tanpa usaha kita, kadang-kadang tidak kita minta, kadang-kadang belum apa yang pernah kita bayangkan. Tapi karena Dia Bapa yang baik, Dia membagikan di dalam frekuensi rohaninya, kita sudah bisa menikmatinya. Yang setuju katakan amin. Nah, Wahyu 21 ayat 3, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, kitab Wahyu itu adalah nubuatan yang akan terjadi di masa depan dan pasti akan terjadi. Karena yang mengucapkan adalah suara dari tata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, apa saudara? Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Maksudnya Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan manusia. Mereka akan jadi umatnya dan Tuhan Yesus menjadi Allah
mereka. Amin, saudara. Ya, jadi kemah Allah itu bukan bangunan, saudara. Ya, pada minggu yang lalu Han bagikan bait suci Allah, yaitu tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah. Kemah Allah, yaitu diri kita, hidup kita adalah tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman Allah. Allah menyertai, dan Allah itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai umat manusia. Amin. Jadi ini adalah emang kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau kita menyelamatkan kita dan Tuhan menebus kita dari segala dosa lama kita, dari segala perbuatan yang sia-sia, supaya dan Tuhan kuduskan dan Tuhan kita dibenarkan oleh Tuhan. Tujuannya adalah Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Amin. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Ya, kalau menjadi saksinya, kita harus pertama-tama apa? Menerima terlebih dahulu. Habis menerima, menikmati. Habis menikmati, menularkannya. Amin. Ya, apa yang kau terima dari Tuhan, tularkan. Kebaikan Tuhan, bagikan. Kebenaran Tuhan, bagikan, tularkan. Berkat Tuhan, bagikan. Yang setuju katakan amin. Itulah seharusnya saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru, sebagai umat-umat orang percaya. Yang sudah seharusnya kita harus lakukan. Yang setuju katakan amin. Bukan karena kita orang Kristen baru kita berbaik hati, baru kita membagikan sesuatu. Tapi karena kita ada bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah hidup kita yang baru di dalam Dia. Setuju saudara? Amin saudara. Oleh karena itu, ayo setiap hari datang dalam hadirat Tuhan. Apapun pergumulanmu. Mungkin selama ini kita suka mengandalkan kekuatan pikiran kita, mengandalkan kekayaan kita, atau mengandalkan orang lain, kekuatan orang lain, ya mungkin channel mungkin orang-orang yang kita kenal yang berkuasa gitu, kita butuh pertolongan mereka. No. Yang pertama, engkau harus datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, datang wajah-wajahnya. Terima Dia. Itu adalah undangan. Tuhan gak mungkin menolak. Kan Dia selalu berkata, datanglah. Dan ketika Dia berfirman, kita perlu merenungkan. Kita perlu memperkatakan berulang-ulang. Sampai hati kita, perasaan kita, ya, jiwa kita, dan mata kita. Semua selaras dengan frekuensinya Tuhan. Semua selaras, semua sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Percaya akan apa yang Tuhan firmankan. Dan ketika kita membenahi hidup kita seperti itu setiap hari, percayalah Mazmur 91 akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sekalipun dunia tergoncangkan, Tuhan bawa kita dalam frekuensinya yang tidak tergoncangkan. Ada satu lingkupan hadiratnya yang tidak tergoncangkan, yang membungkus kita. Apapun yang terjadi, termasuk COVID-19 ini, itu tidak akan bisa menimpa saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, ayo kita tundukkan kepala. Sama-sama kita berdoa. Ya, datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak di antara saudara yang mengalami pergumulan berat, yang mengalami stres depresi, yang mengalami keputusasaan karena sepertinya nggak ada jalan keluar. Karena sepertinya nggak tahu ini COVID belum berakhir. Tahun depan masih belum ada gambaran yang jelas. Tapi percayalah, engkau punya Bapa yang setia. Dan kesetiaannya adalah pagar perisai tembok perlindungan kita. Datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, datang, come. Ayo kita datang dan minta firman-Nya. Renungkan kebaikannya, renungkan Dia Allah yang selalu ada dan menyertai dalam hidup kita. Jangan pernah keluar melesat daripada frekuensinya. Jangan pernah sekali-sekali engkau tertarik dengan pertolongan yang kau harapkan dari manusia. Tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Dia, Bapamu di surga. Datang kepada Tuhan. Kalau Dia Bapa yang pernah menolongmu di masa lalu hidupmu, pernah mengalami segala kebaikan, engkau mengalami segala kebaikan di masa lalu, yakinlah di dalam hatimu, Dia juga Bapa yang baik
di masa kini hidupmu, dan di masa yang akan datang Dia selalu baik. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, biar saat ini, biar pengurapan Allah Roh Kudus yang turun dari surga, memberikan kita terus kekuatan iman yang terus bertumbuh, kekuatan keyakinan yang kokoh, satu belief system, satu kepercayaan yang kokoh dalam hati kami masing-masing Tuhan. Semakin bertumbuh kuat, semakin bertumbuh kuat. Hanya hidup dari firman-Mu saja, hanya hidup dari perkataan yang keluar dari mulut-Mu, itu yang akan kami hidupi. Segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang ceroboh, segala sesuatu yang tidak akurat, gelombangnya masa lalu kita Tuhan, gelombang frekuensinya masa lalu, kita selaraskan. Kita mulai tuning kembali. Kita mulai selaraskan dengan frekuensi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau bawa terus ke kehidupan umat-Mu. Setiap hari mengalami kebaikan-Mu. Setiap hari mengalami Allah yang menyertai dan Allah yang hidup dalam setiap kami. Dan kami bangga Engkau menjadi Bapa kami yang baik. Dan bila lewat hidup kami dapat menjadi saksi hidup-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang setuju dan mau. Katakan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan mungkin saudara-saudara bisa siapkan roti dan anggur. Kalau tidak punya anggur pakai air putih juga nggak apa-apa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus semua diurapi, diberkati, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap alat-alat yang kami pakai, yang roti melambangkan tubuh-Mu yang kudus, dan anggur atau air yang melambangkan darah-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus aku materaikan, sehingga semuanya Tuhan untuk kita bisa dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan ini. Nah saudara terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk perjamuan ini, mari kita renungkan sejenak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penderitaan Tuhan di atas kayu salib, yang begitu menderita, menanggung segala dosa-dosa kita ya Tuhan, oleh tubuhnya yang tercabik-cabik Tuhan. Yesus telah memikul segala beban dosa-dosa kita. Bahkan segala sakit penyakit oleh pilu-pilunya kita semua disembuhkan. Dan oleh darah yang kudus Ia sudah mengampuni dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sementara saya membacakan firman ini, saudara tinggal mengaminkan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Seringkali justru kami yang gak setia. Seringkali kami bebal. Seringkali kami bandel Tuhan. Ampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar terus menyelaraskan hidup kami selaras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu hidup dalam frekuensi surgawi. Menikmati segala berkat yang Bapa sediakan di surga. Kami bisa nikmati saat kami hidup dalam keseharian. Kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami menikmati kekuatan iman.
Kami menikmati hikmat yang datangnya dari surga. Kami menikmati kebaikan dan kasih-Mu. Kami menikmati keperkasaan. Kami menikmati Tuhan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat apa yang sudah kami alami di dalam Engkau, kami tidak lupa untuk menjadi saksi hidup-Mu. Kami mau Tuhan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan untuk memberitakan nama-Mu. Dan lewat hidup kami, lewat tindakan kami, ucapan kami, Tuhan, ada nama-Mu yang dipermuliakan, ada nama-Mu yang diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur, ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Inilah pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan Tuhan, walaupun kami ibadah secara online Tuhan. Aku percaya Bapa, kuasamu tidak terbatas oleh tempat dan ruangan ya Tuhan. Biarlah benih firman yang boleh kami dengar pada pagi ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam setiap firman kami ya Bapa, tertanam dalam roh hati kami Tuhan, dan dari firman itu dapat tumbuh berbuah yang lebat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat gembala kami Bapak Freddy Halim yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Firman itu tuh kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Bapak Jokowi beserta wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan, yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya ya Bapa. Biarlah ada kesatuan hati unity Tuhan dalam membesarkan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-firman yang disampaikan oleh gembala sidang Amin Tuhan juga ada kuasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang sudah boleh kami terima selama ini ya Bapa. Buat apa yang kami terima ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami, siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan di dalam ibadah secara online ini Tuhan, ada kuasa-Mu yang sungguh nyata Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan Tuhan, yang putus pengharapan Engkau berikan pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita sudahi ibadah ini, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudari kasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih dari Allah Bapa Surgawi di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dan kuasa tuntunan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita dimanapun engkau berada, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam sekolah, pendidikan, semuanya diberkati, semuanya disertai oleh Tuhan Yesus. Yang menerima sama-sama katakan amin.